Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia Penutur Asing level 3. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Yogi Agusti. Di sini saya akan mengajak Anda untuk belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan saya bawakan yaitu dongeng favorit. Sebelumnya, pernahkah Anda mendengar kata dongeng? Atau pernahkah Anda membaca cerita dongeng? Cerita dongeng adalah cerita fiksi yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Cerita-cerita dongeng ini dibentuk dengan elemen fantasi dan juga keajaiban. Contohnya, hewan bisa berbicara, tumbuhan bisa berbicara, dan juga kejadian-kejadian yang luar biasa. Cerita dongeng tujuannya untuk hiburan. Tetapi di dalam sebuah cerita dongeng terdapat nilai-nilai moral yang digunakan untuk pelajaran hidup bagi para pendengarnya. Cerita dongeng biasanya bisa membentuk imajinasi dan juga kreativitas bagi para pendengarnya. Di Indonesia terdapat beberapa jenis dongeng dari berbagai daerah. Dongeng-dongeng yang populer di Indonesia antara lain yang pertama ada dongeng mite. Yang kedua ada dongeng sage. Yang ketiga ada dongeng fabel. Yang keempat ada dongeng legenda. Yang kelima ada dongeng cerita pelipur lara. Yang keenam ada dongeng cerita jenaka. Dan yang ketujuh ada dongeng cerita perumpamaan. Dongeng mitos atau mite yaitu bentuk dongeng yang menceritakan hal-hal magis seperti cerita tentang dewa-dewa, peri, atau Tuhan. Dongeng sage yaitu dongeng kepahlawanan, keberanian, atau sihir seperti sihir dongeng Gajah Mada. Dongeng fabel yaitu dongeng tentang binatang yang dapat berbicara atau berperilaku seperti manusia. Dongeng legenda yaitu bentuk dongeng yang menceritakan tentang sebuah peristiwa, tentang asal-usul suatu benda atau tempat. Dongeng cerita jenaka yaitu cerita yang berkembang di masyarakat dan dapat membangkitkan tawa. Dongeng cerita pelipur lara yaitu biasanya berbentuk narasi yang bertujuan untuk menghibur tamu di pesta dan kisah yang diceritakan oleh seorang ahli dongeng. Dongeng cerita perumpamaan yaitu bentuk dongeng yang mengandung kiasan, contohnya adalah dongeng didaktik dari Haji Pelit. Setelah Anda mengetahui jenis-jenis dongeng, Anda juga perlu mengetahui unsur pembangun cerita dongeng. Unsur pembangun dongeng antara lain tema, alur, amanat, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, style, dan nada. Halo Maul. Halo Miftah. Kamu kenapa? Aku sedang kebingungan Miftah. Apakah kamu pernah membaca dongeng? Saya pernah membaca salah satu dongeng dari Indonesia Maul. Apa dongeng yang pernah kamu baca? Dongeng legenda Gunung Tangkuban Perahu dari daerah Jawa Barat. Siapa tokoh di dalam dongeng itu Miftah? Tokohnya ada 3, ada Sang Kuryang, Dayang Sumbi, dan juga Tumang. Bagaimana karakter tokohnya? Setiap tokoh memiliki beda-beda karakter. Salah satunya Sang Kuryang, dia memiliki karakter yang sombong dan juga cukup jahat. Sedangkan 2 lainnya
Dayang Sumbi dan juga Tumang memiliki karakter yang baik hati. Apa pesan moral yang terkandung dalam dongeng itu? Pesan moralnya banyak sekali, yaitu kita tidak boleh sombong, kita harus memiliki sifat yang sabar, dan juga kita harus memiliki sifat baik terhadap sesama makhluk hidup. Dan kenapa kamu menyukai dongeng itu? Karena dongeng tersebut memiliki banyak pesan moral yang bisa diambil. Sepertinya seru ya? Iya betul Maul, kamu harus mencoba membacanya. Setelah Anda menyimak video dialog tadi, silakan Anda untuk mempraktikkan bersama teman Anda. Untuk tugas, bisa diunggah melalui akun YouTube masing-masing dan bisa dilaporkan ke alamat email saya yang ada di bawah ini. Bagaimana pembelajaran kali ini? Mudah bukan? Untuk menambah kosakata Anda, baca lebih banyak lagi cerita-cerita dongeng di Indonesia. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.